Ya, cepat Bapak Ibu, guru-guru yang tunjangannya bermasalah, saya mau cek kira-kira masalahnya di mana. Yang PNS mana PNS? Yang PNS dulu, nanti itu bukan kita ini karena cuma sedikit kan PNS. Mari. Ada di sini nggak apa-apa, dia juga nggak apa-apa, sini. Naik di atas sini Mama. Jangan cium dulu ya, sebentar bercium. Kita fokus kerja, nanti orang bilang cium pencitraan lah. Ya. Nah, ibu-ibu yang PNS? Akan serap ya. Yang PNS, yang tadi PNS mana ada berapa 12 orang? 15. Oh 15. Iya. Oke. Mana? Mari kita ini. Ibu Sekdes tolong dicatat. Ya. Ya. Siapa yang dulu angkat tangan sini? Mari. Iya. Ibu tunjangannya bermasalah. Saya dari bulan Februari valid. Dari bulan Februari valid. Saya di TK Negeri Pembina Timur. Valid dari bulan Februari. Tahun ini. 2025. Kalau tahun lalu cairnya di September. Terus yang tahun ini valid data dari bulan Februari, tetapi tetap di kode 16, tidak ada pengajuan dari dinas begitu. Kode 16. Tidak ada pengajuan dari dinas. Dia Ya. alasan apa? Ya saya tidak paham. Operator dinas. Kalau sebenarnya kalau saya tanya teman di daerah lain yang non ASN juga, Maret itu mereka sudah masuk karena datanya sudah valid dari operator sekolah. Kode 16. Nah, tapi sekarang sudah berubah, Mama. Sudah di kode 7. Sudah. Barusan. Baru ada, iya. Tapi tertanggal di 16, munculnya di tanggal 29, kode 7. Nah, tertanggal validasinya itu di tanggal 16. Nah, Jadi tapi belum cair. belum. Masih tunggu kode 8. Yang nama? Harus Linda Paloka. Oke, baik Mama. Silakan minta mic satu. Iya, siapa lagi maju? Iya. Mana mic satu? Iya. Mama, Ibu masalahnya apa? Saya atas nama Madina Melongongo dari SD Negeri Wone. Yang pertama, tunjangan saya di 2024 itu adalah tunjangan terpencil. Dari Januari sampai Juni cair, sedangkan dari Juli ke Desember tidak cair. Alasannya? Alasannya di data info GTK-nya saya itu aktif, semua valid, tidak ada yang bermasalah. Ya. Ketika saya konfirmasi ke Ibu Keti, katanya itu dari pusat. Dari pusat? Dari pusat yang tidak tahu berubahnya di mana. Oh, jadi alasan dari pusat. Padahal data Sedangkan di satu sekolah itu semua dapat. Kan terpencil itu kan semua honor PNS itu dapat. Iya. Sedangkan saya, khusus saya saja di situ tidak dapat. Pertanyaan saya saat itu di Ibu Keti, kenapa dari Januari sampai Juli itu dapat, sedangkan dari Juli ke Desember itu tidak lagi. Iya. tahun berapa? Itu 2024. Terus yang kedua, yang TPG ini semua valid. Iya. Alasan kami kemarin itu SK. SK apa? SK kontrak. SK kontrak. Karena kami, saya lulusan P3K kemarin. Iya. Tahap 1. Terus SK P3K keluar, kami antar lagi. Katanya harus ada SK kontrak Bupati. Terus sampai batasnya kemarin tanggal 30. Tanggal 29 malam itu info GTK kami itu sudah berubah ke 07. Sedangkan tidak pakai pakai SK Bupati tapi bisa berubah kok. bisa berubah ke 07. Besok paginya Iya, Bang, ini maksudnya biar kita cari dia punya ini toh. besok pagi tanggal 30 saya dengan operator datang temui lagi ke dinas P dan K antar berkas.
Kenapa bisa berubah? Jawabnya apa? Kami maunya supaya berkas kami itu diterima lagi begitu Iya. ya. Pagi itu berubah lagi dari dinas kode 20 lagi tanpa SK. Kenapa tanpa SK, tanpa berkas bisa berubah ke info GTK? Sedangkan keluhan kami setiap datang di setiap datang ke PMK itu harus ada SK. Hanya itu keluhan saya mama saya kembali. Oke, baik, terima kasih. Ya, lanjut, siapa lagi? Oh ya, silakan. Uangnya. Saya Suti Wisriningsi, perwakilan dari SD Islam Pero. Ya. Begini Mama, karena saya ini kemarin baru lulusan juga P3K. Ya, oke. Terus datanya di Info GTK masih tidak valid 02 karena saya PPG-nya itu jurusan seni rupa. Ya. Nah di SD itu tidak terstruktur katanya Mama, di sistem. Ya. Nah saya diminta sama operator untuk menumpang data di sekolah yang ini bisa sepertinya itu linear gitu. Nah, tapi di sekolah lain itu jamnya full semua, tapi datanya tetap di SDI sekarang, tapi tidak valid sampai detik ini. Ya, oke, berarti karena penumpukan guru di situ ya, jadi tidak dapat jam mengajar ya? Ya, di yang sekolah yang menumpang, di tempat saya menumpang. Gitu. Makanya di tempat yang menumpang, sedangkan yang di bawah itu tidak masuk dalam struktur gitu. Iya, yang di SDN tidak masuk dalam struktur kurikulum. Tapi SKP 3K-nya saya sudah di SMP Mama, tapi datanya masih di SD. Gitu. Oke, baik, itu Sama dengan masih ada sama juga ceritanya. Oke, baik, ya. Baik, silakan. Iya, baik Mama, terima kasih. Saya dari SDN Waikilo. Keluhan saya Mama, kami punya tamsil dari tahun 2024. Tahap 1 cuma cair 2 bulan Mama. Terus tahap 2 tidak cair. tahap 1 cuma 2 bulan. Cuma 2 bulan, dibayar 500.000. Iya. Nah, terus 150 per bulan. Iya. Tahap 2-nya tahap 2 tidak ada. tidak ada. Tapi waktu kami konfirmasi ke dinas, bilang nanti awal tahun 2025 nanti dia akan dibayarkan. Tetapi sampai dengan bulan Juli tahun 2025 belum dibayarkan juga Mama. Bisa ini apa tamsil maksudnya apakah kenapa dia bilang tahap 1 kan 2 bulan. Cuma bayar 2 bulan. Tidak dibayarkan tapi bisa dibayarkan di 2025 gimana itu? Katanya nanti apa? Tidak tahu bagaimana. Oke, baik, mari Adit. Alasannya itu apa? Tidak tahu alasannya apa. Siapa yang bilang ini apa nanti dicairkan 2025? Waktu saya kasih tahu di kerja di dinas, ada sempat telepon ke operator Oke. akan dibayarkan bilang ada dana dari Oke, silakan. Terima kasih Mama atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Alfred Aresaripa. Saya guru dari SMP Negeri 4 Jawa Tengah. Yang menjadi kendala saya tamsil tahun 2024. Tamsil tahun 2024 itu di termin 1 Januari sampai Maret saya masih terima Mama. Iya, tamsil ya. Ya tamsil. Di termin 2 dari April sampai Desember itu tidak lagi. Tidak lagi. Carry over masuk di carry over tahun 2005. Ya, oke. Masuk di carry over itu saya punya tamsil terus tidak masuk gitu. Nah saya cek ternyata yang menjadi saya cek ke dinas yang mengurus saat itu ada Pak Irwan dan Ibu Giti, katanya jumlah jam saya tidak memenuhi dan tidak kumpul berkas. Dan sedangkan kalau secara pengumpulan berkas itu secara kolektif, nah teman 2 orang saya di sekolah itu masuk, sedangkan kami ada 5 orang tidak masuk. Begitu. Iya. Semua masukkan berkas, tapi cuma 2 orang. 2 orang yang masuk. 2 orang yang masuk, yang lain. Jadi ada ini apa ya, dikotomi ya. Nah, kalau bilang saya tidak kumpul berkas dan tidak memenuhi kualifikasi, tapi teman 2 orang saya ini masuk tamsilnya sama persis, kami kumpul berkas di waktu yang sama dan print berkas, malah saya lagi yang urus berkasnya itu print semua, terus saya lagi tidak masuk gitu. Makanya ini menjadi pertanyaan juga, kenapa terus saya pun tidak masuk. Saya masih confirm, katanya tunggu saja ada perubahan nanti masuk di perubahan anggaran. Sampai sekarang pun belum masuk dari bulan Maret itu terakhir carry over. Siapa ini? Oke, baik, iya. Itu saja Mama, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mama. Perkenalkan, nama saya Margareta Nyokaka dari SD Negeri Kampung Tanah.
Margareta Nyakaka dari SD Negeri Kapungatana. Persoalannya info GTK-nya saya sebagai penerima sertifikasi dari tahun 2022. 2025 info GTK-nya saya tidak valid. Kenalannya tahun 2024 itu Mama bulan Juli, saya atas kemauan saya sendiri, saya koordinasi dengan Bapak PJ, Kadispe dan K untuk minta pindah sekolah. Setelah konsultasi begitu, karena tidak ada sekolah negeri yang kosong, jadi saya konsultasi ke sekolah swasta di SDN Bukambero, dan di situ kepala sekolahnya bilang masih bisa untuk kita terima guru. Kebetulan gurunya kita masih butuh untuk jadi guru kelas. Jadi pindahlah saya di SDN Bukambero, Mama. Setelah itu sertifikasi semester 2 ketika saya di SDN Bukambero tidak ada kendala, info GTK-nya tetap valid. Ketika masuk di 2025, waktu itu sudah sampai di bulan Maret ketika mau pemberkasan, info GTK-nya saya tidak valid di SDN Bukambero. Jadi waktu itu kami konsultasi ke dinas, di Pak Marsi. Kenapa info GTK-nya kami tidak valid? Karena panik ini, jadi kami Pak Marsi sarankan kami untuk cari sekolah negeri untuk ini supaya untuk validkan itu info GTK. Jadi kami karena panik ini, jadi kami sudah kami telepon ke sekolah, beberapa sekolah, kami tidak dapat sekolah, saya dengan bersama teman. Terus itu saya pergi keluar situ, ketemu ada operator dari SD Nanggala, dia tanya kakak mereka kendalanya apa. Jadi saya bilang begini, saya bilang kami ini info GTK tidak valid dan kami ada cari sekolah negeri. Nah kalau begitu di sekolahnya saya bisa, kebetulan di situ guru sertifikasi itu hanya beberapa orang. Jadi kami konsultasi ke Pak Marsi, terus Pak Marsi langsung tarik datanya kami ke SD Nanggala. Terus setelah itu operator kabupaten bisa tarik data begitu? Iya, Kasa. Jadi Pak Marsi bilang ya kita untuk validkan data, kan memang ibu mereka ini mengajar. Ya betul Bapak, kita bilang begitu. Jadi tariklah data ke Nanggala. Waktu itu info GTK-nya sudah valid, Mama. Terus? Info GTK-nya sudah valid. Terus kami ini mau pemberkasan mau ajukan berkas untuk dapat ini sertifikasi. Ketika sampai di SD Ibu Keti bilang atas dasar apa ibu mereka ke Nanggala? Terus saya bilang ibu betul sudah, kami tidak punya dasar, surat tugas tidak ada. Karena Pak Marsi bilang hanya untuk validkan data, jadi betul sudah kami pindah ke Nanggala. Saya bilang begitu. Jadi waktu itu tidak bisa, harus punya dasar. Terus sekarang kendalanya bagaimana? Ini solusinya bagaimana? Jadi kemarin kalau begitu kembali sudah ke sekolah asal, ke SD Negeri Kapungatana. Jadi ketika kami konsultasi dengan Pak Marsi bilang kok memang begitu, sudah kembali sudah. Jadi ketika kami kembali lagi ke Kapungatana, di situ ini data info GTK-nya kembali tidak valid. Kami di situ tidak dapat jam mengajar sudah. Kami dialihkan coba untuk jadi guru MAPEN di situ juga tetap tidak valid karena tidak linear dengan kami punya sertifikat pendidik. Masalah jam mengajar dan lain sebagainya. Itu Mama. Sekian dari saya. Ya, jadi apa-apa tuh ada dasar ya. Iya. Jadi mau kerja sesuatu, mau tarik data sudah dasar ya. Iya betul Mama. Jadi sudah dicek dasar apa mereka itu apa tadi minta ini itu dan lain sebagainya. Iya. Oke. Sekian Mama. Makasih. Iya. Siapa lagi? Silakan Pak Guru. Cepat ya. Masalahnya apa? Oke, terima kasih. Nama saya Paulus Ndara Tangguh, berasal dari SD Negeri Manugede. Alasannya sampai saat ini saya dapat kursus kemarin dari Januari sampai Juni, tunjangan terpencil dan tamsil sampai saat ini belum cair. Alasannya apa? Itu alasannya bilang menunggu dan bersabar saja begitu. Itu saja, tidak ada kendala lain. Kenapa tamsil itu bisa ditahan dan bisa carry over? Sekian dan terima kasih. Ada yang bisa dibayarkan. Oke, siapa lagi? Maju. Ya. Cepat. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan bersama saya. Nama saya Lodowi Klerkendo, berasal dari SD Generasi Perjuangan Klenrongo, kelas swasta, dan beralamat Kode Utara. Ya, yang saya perlu tanyakan tentang hasil dari verifikasi ini, bahwa
menyangkut bicara tentang tunjangan ini, bahwa kami dari sekolah swasta sepertinya macam agak sulit. Kenapa? Karena selama ini tidak mendapatkan tunjangan, dan apakah wajib juga untuk mendapatkan tunjangan kami dari sekolah swasta atau hanya sekolah negeri saja? Bukan, sekarang saya tanya dulu, ya. Masalah apa yang sudah proses tunjangan tapi ada masalah tidak? Masalahnya tidak validasi dari info GTK. Gitu. Oh, info GTK tidak valid, ya. Oke. Alasannya apa? Ya mungkin saya perlu sampaikan. Bukan yang bilang tidak valid siapa? Dari sistem. Hah? Sistem. Dari sistem yang bilang tidak valid? Iya. Berhadapan yang komputer? Iya. Kenapa? Cek di sistem apa yang tidak valid? Tidak valid karena mungkin ada kendala yang harus di iya, kan lihat situ data, apa yang bikin tidak valid itu? Ya tidak ada, hanya bilang tidak valid, tetapi ketika saya tanya operator bahwa kasih masuk dokumen semua. Nah, terus? Iya, operator sekolah. Iya. Tetapi di sistem itu belum layak untuk mendapatkan tunjangan begitu. Ya karena memang data tidak lengkap, toh. Iya kan? Ya, artinya begini. Yang saya perlu tanya ketika data lengkap, apakah wajib untuk dapat atau tidak? Karena memang ada salah satu sekolah, salah satu guru lengkap datanya, tetapi tidak dapat sampai sekarang gitu. Siapa yang lengkap data? Ya udah, nanti saya minta. Oke, baik. Mari, siapa lagi yang tunjangannya tidak terima tunjangan? Yang dapat tunjangan? Iya. Ya, saya nama Magdalena Bobo dari SMP Negeri 4 Tengah. Ya, kendala saya Mama, saya lulusan P3K tahap 1. Waktu itu kami disuruh untuk sertifikasi Mama. Kami disuruh masuk berkas. Habis itu antar berkas disuruh tunggu SK P3K. SK P3K keluar, kami antar lagi. Habis itu Ibu Keti bilang itu tidak pakai. SK P3K itu berlaku di bulan Juli sampai seterusnya. Sekarang tunggu SK kontrak daerah. Habis itu kembali sudah. Tiba-tiba kemarin tanpa antar berkas, tanggal 1 kemarin Mama, dia langsung berubah kode 07 sampai sekarang. Itu terima kasih. Tanpa antar berkas tiba-tiba bisa berubah tuh kode ya? Iya. Oke. Baik. Ya. Permasalahan sama ya. Oke, gini. Itu yang baju biru sini. Ini yang kontrak ini. Kayak sini. Ya. 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 Siapa? Nama saya langsung nomor saya dari SMP 2, nama Yohanes Purabulu. Yohanes Purabulu. Ya. Masalahnya apa? Masalahnya kemarin saya bawa info GTK di BKT. Bawa kemana? SK Bupati juga sudah ada dengan SK Ibu GTK. Ketika sampai di BKT cek ulang data di Bukiti sudah kembali ke 02. Tidak valid lagi. Nah, SK Bupati belum ada, valid. Setelah SK Bupati belum ada, waktu SK Bupati belum ada, data valid. Setelah saya kasih keluar SK, datanya ada tidak valid lagi. Nah, terus dipertanyakan. Iya Mama. Apa katanya? Mereka bilang tunggu saja nanti di putaran ini kedua baru bisa cair. Tunggu putaran kedua. Triwulan 2. Tapi kenapa ada ini apa? Ibu coba cek itu masalah kenapa harus tunggu triwulan 2, tapi kenapa ada yang hangus mereka punya ini apa? Tunjangan. Kan sudah lewat katanya tidak bisa bayar hangus, tapi kenapa bilang bisa keluar ini apa? Tapi. Iya Mama. Iya. Oke, baik. Iya. Siapa yang berpesan? Oh ini. Ya, lanjut dulu Menteri Bapak sama Neng. Oke. Keluhan kami dari SMP Negeri 4 Kuni Balangar. SMP 4. Lanjut. Ya, SMP 4 Kuni Balangar. Tahun 2021 termin 1, termin 2 masuk. Tahun 2021 itu 5 bulan tidak terima. Iya. 5 itu bulan. masih manual atau sudah ini? Sudah ini apa? Digital. Online sudah? Iya. Oke, lanjut. Terus tahun 2022 hal yang sama, itu 5 bulan juga tidak terima.
2022. 2021 tidak dapat, 2022 tidak dapat, terus 2023 masuk semua dana bos, masuk semua lolos dari termin 1 sampai termin 4. Terus masuk 2024 itu termin 3 4 tidak masuk. Terus dari 2021 dan 2022 itu ada transparansi dari pimpinan bahwa dana bos salah transfer di SMP Negeri 4 Manggarai Barat di Lembong. Itu transparansi. Ya. Terus yang 2024 yang termin 3 dan 4 itu tidak ada transparansi. Terus September 2024 bendahara tidak pernah masuk sekolah sampai 2025 bulan Juli sampai libur tidak pernah masuk. Jadi tanggal 23 itu kami dari SMP 4 ada 9 orang yang datang secara lisan dari di Dinas PDNK dan bahkan ketemu langsung Wakil Bupati, Ibu Bupati waktu itu ada di Jakarta. Secara lisan kami datang lapor itu. Kenal apa? Terus kalau menyangkut ini serdik, saya sendiri guru di situ yang serdik. Alasnya itu hari waktu saya kasih masuk di Dinas PDNK. Kasih masuk di siapa? Di UKT. Kan ini apa? Pakai SK kepala sekolah, bilang tunggu dulu SK kontrak. Jadi data itu sama semua sekarang ini 07. Tapi kami belum ajukan lagi untuk SK kontrak baru keluar. Demikian laporan saya, terima kasih. Ya, baik. Masih ada lagi yang mau bicara? Ayo sini cepat. Ayo. Baik, nama saya Apriana Bupati dari SMP Negeri 6 Medan Selatan. Keluhan saya mengenai info GTK saya, Mama. Di masalah waktu pemberkasan untuk TKG, kepala sekolah bawakan berkasnya saya. Info GTK-nya masih ada jam 6 jam mengajar. Setelah itu dibawakan dan ditolak oleh dinas karena belum ada. Yang tolak? Kepala sekolah bilang ditolak karena belum ada SK Bupati. Setelah itu SK Bupati, info GTK-nya saya 0 jam lagi, Mama. Jadi untuk proses TKG-nya tidak jadi karena sudah 0 jam. Udah itu aja. Iya, Mama. Baik. Ya. Nama saya Hendriko Sonomone dari SMP Negeri 3 Kodi Belagar. Masalahnya kenapa tunjangannya tidak cair? Alasannya apa? Bukan masalah tunjangan tidak cair, Mama, karena kebetulan SK kontrak daerah baru keluar dan baru kami selesai TPPG-nya 2024. Jadi hal yang wajar. Hanya saja yang menjadi penyampaian saya hari ini adalah tentang riwayat kontrak bos dengan penerimaan TPG. Nanti itu urusannya sekarang terkait tunjangan ya. Mana yang ada bermasalah? Kalau tidak urus tunjangannya saya tidak akan urus nanti ya. Terima kasih Ibu Bupati sebagai pimpinan lembaga. Keluhan tentang serdik sudah pasti semua yang bersangkutan dengan serdik sudah pasti kecewa dari bulan Januari sampai sekarang. Karena yang sudah pas serdik, kami punya nama di sekolah semua yang termasuk kontrak dana bos karena belum keluar nama kontrak di sekolah sudah dihapus kami punya nama. Di sutra nama lagi kami terima gaji dari Januari sampai dengan sekarang. Lalu masalah serdik, apakah teman-teman juga di posisi kode 7 saya tidak tahu. Saya posisi kode 7 terus. Rekening saya setelah kejadian di dinas PPO itu hari ini sedikit baru saya coba tanya di operator, coba print ulang saya punya info GTK. Terus ini apa saya minta saya punya info GTK, saya punya anak ini yang operator sampai tolong print. Ternyata dia print itu info GTK ada itu nomor rekening saya dari tanggal 20 Juni. Itu nomor rekening saya dari tanggal 20 Juni. Sampai dengan kemarin hari Rabu itu baru saya validasi di Bank Mandiri. Itu rekening yang baru keluar setelah kejadian di Ibu Bupati dengan pegawai dinas. Kejadian hari ini pasti baru keluar sampai nomor rekening. Ada apa di balik ini semua? Kasihan kami ini.
Kami bertahun-tahun mengabdi, berpuluh-puluh tahun kami mengabdi sebagai tenaga honor. Belum ada yang memperhatikan nasib kami sebagai tenaga honorer. Baru kali ini sekarang Ibu Bupati baru dapat memperhatikan kami punya nasib. Tolong kami punya nasib tenaga honorer. Kami sudah usia, bahkan sudah kami pensiun dengan umur 60 tahun, belum diangkat jadi P3K, belum diangkat jadi PNS. Apa artinya semua ini? Pendidikan ini apa lagunya kami mengabdi berpuluh-puluh tahun. Terima kasih Bupati, itu saya sampaikan. Oke, baik. Ada yang mau ini terkait tunjangan ya biar. Terima kasih. Nama saya Anita Margareta Lolo Ate, SD Negeri Gola. Saya mengabdi dari tahun 2008. Saya sudah mengabdi 17 tahun. Di dalam 17 tahun ini, dari tahun 2005 saya tidak dapat dana BOS lagi. Bahkan saya jadi penonton di sekolah. Teman-teman yang lain terima gaji, saya jadi penonton. Yang saya harapkan hanya tunjangan sertifikasi saja. Yang saya menjadi kendala saya, semua berkas-berkas saya itu sudah valid, nomor rekening juga itu yang belum muncul di dalam itu. Saya hanya percaya kepada operator dengan kepala sekolah. Saya tidak pernah datang ke dinas karena bukan itu urusan saya. Menurut saya Ibu, saya hanya percaya mereka saja. Tetapi kan saya melihat teman-teman semua berbondong-bondong datang, saya juga ingin datang ke dinas untuk mencari tahu karena sudah sekian bulan saya tidak pernah mendapat keuangan. Terima kasih. Saya bangga dengan Ibu sebagai Bupati. Baru kali ini yang mengaudit kami, yang memperhatikan kami guru-guru di sini. Sekaligus lebih-lebih kami yang sangat lama mengabdi sebagai guru. Kami sangat bangga sekali dengan kehadiran atau hari ini diperhatikan. Terima kasih banyak Ibu. Ya, baik. Mari silakan. Cepat ya, to the point. Biar kita Terima bisa kasih. tahu. Perkenalkan, nama saya Esther Lende. Saya dari SMP Negeri 4 Wewa Tengah. Kendala saya Mama. Awalnya saya data saya sudah divalidasi. Terus ketika sudah divalidasi, saya memasukkan berkas dari dinas, bilang ini suruh masukkan SK dari Bupati. Tapi saya kan lulusan P3K tahap 1 Mama. Lalu setelah SK keluar, saya masukkan lagi, ternyata data saya sudah tidak valid lagi Mama, masuk kode 02. Itu kendala saya Mama. Oke. Terima kasih. Baik, ada yang mau sampaikan? Silakan. Ada langsung masalah apa gitu? Jadi kendalanya apa langsung kita tahu. Baik, terima kasih Mama atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Antoneta Lende, asal SD Negeri Bedini. Masalah saya di sini ada dua Mama. Yang pertama, saya bersyukur kemarin itu SK kontrak keluar. Di situ nama saya ada dan tetap di sekolah itu. Yang menjadi masalah di situ adalah pendidikan saya masih SMA dan karena saya tunjangan apa? Urusan tunjangan saya mau tanya. Terus yang kedua Mama itu tunjangan sertifikasi. Ini kami di SD Negeri ini Mama kemarin itu tidak bisa valid karena kelebihan guru rombel kecil. Jadi kami tidak dapat jam untuk valid. Ya oke, tidak dapat jam toh ya. Terima kasih. Kendala karena dari bawah dari SD. Iya. Lanjut langsung to the point ya. Nama saya Yubina Kakak dari SMP Kristen. Di sini saya mau bertanya Mama tentang tunjangan terpencil dengan ini sertifikasi. Ya. Kalau tunjangan terpencil dari tahun 2024 Januari sampai Juni itu keluar. Ini Juli sampai Desember itu tidak ada nama. Terus yang kedua terpencil itu dia wajib daftar. Lanjut. Terus yang kedua, serdiknya bulan Maret itu sudah valid rekening. Sudah kode 8 sampai tanggal 30 kemarin saya cek rekening belum ada yang masuk. Nah, itu untuk triwulan 1. Hanya itu saja Mama. Terima kasih, saya kembali. Ya, oke, silakan. Tunggu.
satu dulu. To the point, Masa. Makasih Mama, nama saya Yarianti Inamato dari SD Negeri Kerkandara, Kecamatan Kodi Bangedo. Kendala saya Mama, dari 2023 itu kami tidak dapat gaji sama sekali yang 6 bulan, dari Juli sampai Desember. Nah, terus yang berikutnya yang tentang gaji kontrak Mama. Oh iya, hanya itu saja. Terima kasih atas waktu kesempatan diberikan kepada saya. Nama saya Ibu Martamila. Saya honor di SMP Kasimo. Tahun 2020 sampai 2023 saya gaji dana Abos itu 950. Di tahun 2024 bulan Desember kan saya kontrak 1 tahun, Januari sampai Desember. Ternyata gaji saya terima 11 bulan, 1 bulan angin tiup sampai ke laut. Sekian, terima kasih. Waktu saya kembali. Terima kasih Mama. Nama saya Andrea Srikaka, asal SD Negeri Lor Indah Bode. Saya lulus serdik di tahun 2024. Sampai sekarang belum terima. Alasannya serdiknya itu karena belum keluar SK. Terima kasih Mama karena SK sudah keluar. Oke, itu saja. Baik, terima kasih Mama. Nama saya Daniel Songomalo dari SD Negeri Meringi. Keluhan kami adalah terkait dengan tunjangan terpencil. Kami guru kontrak 2 orang. Waktu itu ketika kami antar berkas di Ibu Keti, bahwa selama SK kontrak belum ada kami tidak bisa proses. Namun tahun sebelumnya kami menggunakan SK honor ketika SK kontraknya terlambat diberikan oleh daerah atau bupati. Kami menggunakan SK kontrak, tunjangan terpencil kami lantas saya terima Januari sampai dengan Desember. Tapi kali ini terjadi perubahan menunggu SK kontrak daerah. Lalu setelah terjadi peristiwa kemarin di Dinas PNK, malam itu kami dapat WA bahwa data kami sudah diproses tanpa menunggu SK kontrak. Terima kasih Mama. Baik, ya. Oke ya, sudah. Jadi kita sampai di sini saja Bapak Ibu ya. Masih ada mau bicara? Pas ya. Jadi ya semua yang bermasalah tolong nanti laporkan di dinasnya, nanti tinggal menghadapi ya. Laporkan aja biar diinventarisir masalahnya seperti apa, jadi kita cari jalan keluarnya ya. Tapi tidak boleh bertumpuk-tumpuk misalnya. Pokoknya laporkan aja sehingga kita bisa tahu ini produknya di mana. Apakah sistem yang salah atau apa yang salah. Kita pengen tahu ini ya mekanisme yang ada. Jadi biar nanti otomatis semua tinggal masuk. Bapak Ibu lengkapi data-data, uang masuk nomor rekening. Karena sekarang udah sistem digital. Jadi tidak perlu orang guru SMK aja uang tiap bulan masuk kok, mereka punya sertifikasi. Masa kita yang dekat sini pakai ribet setengah hati kan? Ya, jadi oke. Ya, kenapa? Kenapa Ibu? Bangun! Ada hamil, ada hamil. Oh. Mik. Ada. Kasih di bawah aja. Kasih di bawah, di situ. Di situ saja. Ada hamil. Sebenarnya Mama bukan kami yang mempersulit diri sendiri, tetapi dinas. Kami setiap kali kami datang selalu saja berpatokan pada SK. Setelah itu SK belum keluar 29 malam itu kan punya sudah valid info BPK. Itu kenapa? Iya. Pertanyaan kami. Kok dinas selalu mempersulit kami sudah ke sekolah, buang-buang waktu, habis itu kami tidak terima gaji. Tapi dinas selalu mempersulit kami. Mungkin itu saja. Iya. Oke ya, jadi ya kita menemukan masalahnya di mana, jadi biar Bapak itu maksimal mengajar ya. Jadi ini beberapa hal yang sudah kami sampaikan. Jadi sekarang boleh kembali ya, silakan kembali ke rumah masing-masing, ke sekolah masing-masing untuk mengajar ya. Jangan lupa juga doakan kami yang ada di kabupaten sini. Ya. Oke, terima kasih Tuhan memberkati sayonara. Ya. Ada yang mau TikTok? Kalau foto boleh. Line dance?